pendidikan multikultural, dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan multikultural, dan sejarah pendidikan multikultural. Mari kita simak lebih lanjut. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan seluruh potensi manusia dengan menghargai nilai pluralitas dan heterogenitasnya. Pendidikan multikultural merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai penghargaan kepada peserta didik terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Menjadi proses pembelajaran yang mengharapkan peserta didik dapat memahami dan menghargai perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia, serta upaya untuk mempersiapkan peserta didik hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Dasar pendidikan multikultural. Dasar pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Pendidikan multikultural dipersepsikan sebagai jembatan untuk mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dalam globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan baru. Tujuan pendidikan multikultural. Terdapat 4 poin penting dalam tujuan pendidikan multikultural. Poin pertama, membuat maksimal fungsi sekolah, khususnya dalam menghadapi keberagaman anak didik atau siswa yang diajar. Poin kedua, melakukan pelatihan terhadap peserta didik untuk bisa bersikap positif terhadap keberagaman, khususnya pada suku, etnis, budaya, dan kelompok berbeda. Poin ketiga, mengasah keterampilan sosial dari peserta didik, khususnya dalam melakukan interaksi di lingkungan yang heterogen. Poin keempat, melatih peserta didik dalam menerapkan cara hidup damai, khususnya dalam keberagaman kehidupan bersama. Fungsi pendidikan multikultural. Terdapat 3 poin penting dalam fungsi pendidikan multikultural. Fungsi pertama, pendidikan multikultural adalah sebagai langkah dalam menguatkan karakter terhadap peserta didik. Fungsi kedua adalah cara yang dipakai dalam mengajarkan kepada peserta didik jika konflik akan selalu ada. Hal itu membuat mereka dapat mengedepankan perilaku positif meskipun beragam. Fungsi ketiga, sebagai langkah dalam pembinaan dan pemahaman terkait pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang di dalamnya memuat keberagaman. Sejarah pendidikan multikultural telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Seperti pada masa prakemerdekaan, pendidikan di masa ini diwarnai dengan segregasi berdasarkan etnis dan agama. Sekolah-sekolah didirikan oleh kelompok-kelompok etnis dan agama tertentu dengan sedikit interaksi antara kelompok. Kemudian, minimnya pengakuan terhadap keragaman budaya dalam kurikulum pendidikan. Pada masa kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1965, semangat persatuan nasional dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan pendidikan. Upaya untuk mengintegrasikan pendidikan ke dalam sistem nasional. Kemudian munculnya kurikulum inti yang memuat materi terkait berbagai budaya yang ada di Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru tahun 1965 sampai tahun 1998, penekanan pada persatuan dan keseragaman nasional, yang mana minimnya ruang untuk ekspresi budaya lokal dalam pendidikan. Kemudian munculnya kritik terhadap asimilasi budaya lokal yang dipaksakan. Kemudian, pada era reformasi tahun 1998 hingga sekarang, desentralisasi pendidikan memberikan otonomi kepada daerah untuk mengembangkan kurikulum yang lebih konseptual dan mengakomodasi keragaman budaya lokal. Kemudian, munculnya pendidikan multikultural sebagai pendekatan yang diakui dan dipromosikan. Lalu, perkembangan kurikulum yang lebih inklusif dan menghargai keragaman budaya. Pada masa ini, upaya peningkatan kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu multikultural dalam pendidikan. Di sini kami mengambil suku Jawa sebagai salah satu contoh dari banyaknya suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa merupakan salah satu suku dari berbagai banyaknya suku yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, di mana 40% lebih masyarakat Indonesia berasal dari suku Jawa. Jadi tidak heran kenapa di belahan daerah yang ada di Indonesia kita sangat mudah menjumpai orang-orang yang berasal dari suku Jawa. Sebelum memulai pembahasan mengenai asal-usul suku Jawa, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kepercayaan legenda, cerita turun-temurun dan mitos, perkenankanlah kami memohon maaf apabila dalam pembahasan ini terdapat hal yang berseberangan dengan
keyakinan yang telah dipercayai selama turun-temurun atas asal-usul leluhur suku Jawa. Bicara soal suku Jawa, banyak yang bertanya-tanya mengenai asal-usul suku Jawa dan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli, hingga muncul berbagai macam teori mengenai asal-usul suku Jawa. Antara lain, teori Austronesia. Teori ini merupakan teori yang paling banyak diterima. Teori ini menyatakan bahwa suku Jawa berasal dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina menuju Pulau Jawa antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Bukti yang mendukung teori ini adalah kesamaan bahasa, budaya, dan tradisi suku Jawa dengan suku-suku Austronesia lainnya. Kemudian ada teori Yunan dan Tiongkok. Teori ini berdasarkan pada surat kuno dari Keraton Malang yang menyebutkan bahwa asal-usul orang Jawa berasal dari kerajaan Turki tahun 450 sebelum Masehi. Teori ini juga didukung oleh beberapa bukti arkeologi seperti prasasti dan candi yang menunjukkan pengaruh budaya India dan Tiongkok. Kemudian ada teori pribumi. Teori ini menyatakan bahwa suku Jawa merupakan keturunan penduduk asli Pulau Jawa. Teori ini didukung oleh penemuan fosil manusia purba di Jawa seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens. Namun, teori ini masih kurang kuat karena belum ada bukti arkeologi yang cukup untuk mendukungnya. Kemudian ada bukti arkeologi. Penemuan arkeologi di Jawa menunjukkan bahwa manusia telah hidup di pulau ini sejak jutaan tahun lalu. Bukti tertua adalah fosil Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Bukti lain yang menunjukkan keberadaan suku Jawa di masa lampau adalah prasasti, candi, dan artefak lainnya. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang tinggal di Indonesia, dengan jumlah sekitar 120 juta jiwa atau sekitar 40% lebih populasi manusia di Nusantara. Bukan tak hanya tinggal di Pulau Jawa, orang-orang dari suku Jawa juga menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, terutama setelah dilakukannya program transmigrasi oleh pemerintah Orde Baru pada 4 Dasawarsa silam. Asal-usul suku Jawa kini memang telah menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan dunia. Namun tak banyak orang tahu tentang bagaimana sejarah dan asal-usul orang Jawa hingga bisa tinggal dan menetap di Pulau Jawa. Satu hal yang menarik dari orang Jawa adalah secara fakta dapat dilihat dari bentuk fisik serta warna kulit orang Jawa sangatlah beragam. Demikian pula dengan tata bahasa serta kearifan lokal yang berbeda-beda bergantung dari daerah mana sang orang Jawa tersebut berasal. Apakah memang nenek moyang suku Jawa adalah asli penduduk pribumi di sana, ataukah mereka berasal dari belahan bumi lain yang datang dan menjadi pendatang? Jika merujuk pada teori sebaran manusia, Indonesia khususnya di Pulau Jawa, serta bukti dari berbagai situs purbakala yang ada di Pulau Jawa, maka hampir dapat dipastikan bahwa penduduk awal Pulau Jawa merupakan campuran. Setidaknya ada 3 ras awal, yaitu Australomelanosid yang berkulit hitam, Austroasiatik, dan Austronesia yang berkulit putih atau kuning. Hal ini juga dapat diperkuat dengan hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh lembaga Aikman beberapa waktu yang lalu dalam melacak leluhur orang Jawa. Percampuran dari ras-ras tersebut akhirnya melahirkan leluhur orang Jawa dengan ciri fisik antara lain mayoritas kulit coklat atau sawo matang, bermata terbuka, dan berambut ikal. Teori tentang asal-usul suku Jawa yang pertama ditemukan oleh para arkeolog. Ya, para arkeolog meyakini jika nenek moyang suku Jawa memang pribumi yang tinggal sejak 1 juta tahun yang lalu di Pulau Jawa. Berdasarkan penelitian yang mendalam, mereka telah menemukan beberapa fosil seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens. Kedua fosil ini diperkirakan adalah manusia purba yang menjadi nenek moyang suku Jawa. Setelah dilakukan perbandingan DNA manusia purba ini ternyata memang tidak berbeda jauh dengan manusia suku Jawa saat ini. Menurut sejarawan berbeda dengan pendapat para arkeolog. Para sejarawan justru meyakini jika asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunan, Cina masa lampau yang melakukan pengembaraan ke seluruh wilayah Nusantara. Pendapat ini sangat terkait erat dengan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan memiliki cukup banyak bukti kuat. Ada juga sebuah tulisan kuno yang berasal dari India menyebut jika beberapa pulau di Nusantara termasuk juga Nusa Kendang, sebutan Pulau Jawa pada zaman itu adalah tanah yang menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Adapun dalam tulisan tersebut disebutkan
pula bahwa seorang pengembara bernama Aji Saka adalah orang pertama kali menginjakan kaki di daratan Jawa ini. Ia menetap bersama beberapa orang pengawalnya dan menjadikan mereka sebagai nenek moyang orang dari suku Jawa. Menurut Babat Jawa kuno, asal-usul nenek moyang suku Jawa juga disebutkan bahwa seorang pangeran dari kerajaan Kling bersama para pengikutnya yang tersisih akibat perebutan kekuasaan membuka lahan baru di sebuah pulau terpencil dan masih belum berpenghuni. Mereka hidup menetap dan berkoloni, membentuk sebuah kerajaan baru di sana dan membangun peradabannya sendiri. Kerajaan tersebut pada masa selanjutnya dikenal dengan nama Java Cekuara. Sejarah tentang asal-usul suku Jawa juga ditemukan dalam sebuah surat kuno dari Keraton Malang. Dalam surat itu disebutkan bahwa asal-usul orang Jawa dimulai ketika Raja Rum atau Raja dari Kesultanan Turki pada 450 tahun sebelum Masehi mengirim rakyatnya untuk membuka lahan di pulau kekuasaannya yang masih belum berpenghuni. Para rakyat yang dikirim merasa sangat senang karena menemukan pulau yang sangat subur, tanaman mudah hidup, dan bahan pangan mudah ditemukan. Salah satu tanaman yang banyak tumbuh liar di pulau itu adalah nama tanaman Jawi. Oleh orang-orang yang datang, nama tanaman ini kemudian dijadikan nama pulau tersebut, yaitu Pulau Jawi. Suku Jawa telah menerima pengaruh budaya dari berbagai kelompok etnis lain, seperti India, Tiongkok, dan Arab. Hal ini terlihat dari bahasa, budaya, dan tradisi suku Jawa. Bahasa Jawa memiliki banyak kosakata yang berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Arab. Budaya Jawa juga dipengaruhi oleh budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Namun hal tersebut masih belum dapat dipastikan secara pasti. Berdasarkan bukti arkeologi dan sejarah, dapat disimpulkan bahwa suku Jawa merupakan keturunan dari berbagai kelompok etnis yang telah hidup di Pulau Jawa sejak jutaan tahun lalu. Suku Jawa telah menerima pengaruh budaya dari berbagai kelompok etnis lain, sehingga budaya Jawa menjadi kaya dan beragam. Agama yang dianut oleh suku Jawa beragam, namun mayoritas suku Jawa menganut agama Islam. Menurut data BPS tahun 2020, sekitar 98,1% orang Jawa di Indonesia beragama Islam. Selain Islam, agama lain yang dianut oleh suku Jawa ada Kristen, sekitar 1,5% orang Jawa beragama Kristen baik Protestan maupun Katolik. Kemudian ada Hindu, sekitar 0,1% orang Jawa beragama Hindu. Buddha, kurang dari 0,1% orang Jawa beragama Buddha. Kemudian ada Kejawen. Kejawen adalah faham orang Jawa atau aliran kepercayaan yang muncul dari masuknya berbagai macam agama ke Jawa. Kejawen mengakui adanya Tuhan, Gusti Allah, tetapi juga mengakui mistik yang berkembang dari ajaran tasawuf agama-agama yang ada. Kejawen dipandang sebagai ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran yang utama, yaitu membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berbeda di Pulau Jawa. Filsafat Kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Kejawen adalah sebuah sistem kepercayaan dan pandangan hidup yang berkembang di masyarakat Jawa. Kejawen seringkali disalahartikan sebagai agama. Namun sebenarnya Kejawen bukanlah agama resmi yang diakui di Indonesia. Kejawen lebih tepat digambarkan sebagai panduan hidup atau filsafat yang memadukan unsur-unsur spiritual, budaya, dan tradisi yang telah ada di Pulau Jawa sejak lama. Mayoritas penganut Kejawen beragama Islam. Kejawen di Jawa sering diartikan dengan Islam Kejawen, yaitu aliran Islam yang menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi Kejawen. Kemudian ada lingkungan. Dari segi lingkungan, suku Jawa memiliki ciri khas yang beragam, dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan tradisi mereka. Seperti perkampungan. Suku Jawa umumnya tinggal di perkampungan yang disebut dengan kampung. Kampung tradisional Jawa biasanya terdiri dari rumah-rumah yang berderet di sepanjang jalan dengan pepohonan dan tanaman di sekitarnya. Rumah Jawa tradisional biasanya terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap yang terbuat dari jerami atau genteng. Rumah Jawa biasanya memiliki halaman depan dan belakang, yang digunakan untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Kemudian ada kehidupan sosial. Suku Jawa dikenal dengan kesopanan dan rasa hormat terhadap orang tua dan orang yang lebih tua. Mereka juga dikenal dengan kegotong royongan dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama. Hubungan keluarga sangat penting bagi suku Jawa. Mereka biasanya tinggal bersama keluarga besar
dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi dan adat istiadat masih dipegang teguh oleh suku Jawa. Tradisi ini biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Gotong royong masih diperhatikan oleh suku Jawa. Hal ini terlihat dalam kegiatan seperti kerja bakti dan arisan. Kemudian lingkungan alamnya, suku Jawa memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap alam. Hal ini terlihat dari tradisi mereka yang selalu menjaga kelestarian alam. Kepercayaan terhadap alam juga masih dipegang teguh oleh suku Jawa. Hal ini terlihat dari ritual dan tradisi mereka yang berhubungan dengan alam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan suku Jawa juga mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari perubahan gaya hidup, teknologi, dan globalisasi. Namun, suku Jawa tetap berusaha untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, serta menjaga kelestarian alamnya. Bahasa suku Jawa. Sebagian besar masyarakat suku Jawa memakai bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari. Menariknya, bahasa Jawa mempunyai aturan intonasi dan kosakata berdasarkan relasi antara pembicara dan orang yang diajak bicara, yang lebih dikenal dengan sebutan unggah-ungguh. Adapun tingkat komunikasi dengan bahasa Jawa, yaitu ngoko, yang merupakan bahasa yang agak kasar, biasanya dipakai untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih muda. Tingkat berikutnya adalah kromo madya, yang dipakai untuk orang sebaya. Terakhir adalah kromo injil, atau bahasa formal yang digunakan untuk orang yang lebih tua atau yang disegani. Aksara Jawa terdiri dari 20 huruf dengan ukiran yang unik, atau yang disebut juga huruf Jawa Hanacaraka, di mana ke-20 huruf tersebut memiliki arti dua utusan yang setia dan sama saktinya saling berperang yang akhirnya mati bersama. Suku Jawa memiliki beragam adat istiadat yang menjadi bagian penting dari kebudayaan mereka. Terdapat banyak sekali adat istiadat yang ada di suku Jawa, yang termasuk salah satunya adalah upacara sekaten. Upacara sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana upacara sekaten merupakan tradisi yang memiliki nilai penting dalam budaya Jawa karena merupakan warisan dari Sunan Kalijaga yang berupaya untuk menyebarkan agama Islam. Upacara adat sekaten juga dianggap sebagai upaya tolak bala dan memiliki makna mendalam dalam kesaksian seorang muslim bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Prosesi upacara adat sekaten dilaksanakan selama kurang lebih 7 hari, dimulai dari tanggal 5 hingga 11 Rabiul Awal dan ditutup dengan gerebekan mulut pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada akhir dari perayaan sekaten akan diadakan tradisi gerebekan yang terdapat sesajen atau ubrame, yakni berupa 2 gunung yang dikeluarkan oleh pihak keraton. Gunungan tersebut diberi nama Gunung Kakung dan Gunung Putri. Bahan pelengkap yang terdapat di dalam gunungan yaitu tahu, cabai, daun pisang, terong, wortel, timun, kacang panjang, daging, dami atau batang padi, jodang, sujen, peniti, jarum bundel, dan semir jene yang bermakna lambang dari kesuburan bumi. Pernikahan suku Jawa adalah salah satu upacara pernikahan tradisional yang kaya akan makna dan simbolisme. Upacara pernikahan suku Jawa biasanya melibatkan serangkaian ritual dan adat yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi. Berikut beberapa hal yang biasanya terjadi dalam pernikahan suku Jawa. Pasang taruh, sebuah janur kuning melengkung seakan meminta cahaya pada Yang Maha Kuasa sebagai doa agar dilimpahi berkah dan kemakmuran pada kedua mempelai. Kembar mayang. Kembar mayang memiliki makna dipercaya dapat memberikan motivasi dan kebijaksanaan kepada kedua pasangan untuk menjalani lembaran baru rumah tangganya. Pasang tuwuhan. Makna dari pasang tuwuhan adalah harapan terhadap kedua pasangan suami istri agar dikaruniai momongan. Siraman. Ritual siraman ini menyimbolkan pembersihan diri sebelum masuk ke ritual yang lebih sakral. Nantinya, sang ayah dari mempelai wanita yang akan melakukan siraman terakhir. Dulang pungkasan memiliki makna berarti suapan terakhir.
Ritual pernikahan adat Jawa yang satu ini melambangkan tanggung jawab terakhir orang tua terhadap anaknya. Dodol dawet memiliki makna merupakan contoh bahwa sepasang suami istri harus saling bergotong royong dalam membina rumah tangga. Malam Midodareni yang diharapkan dari ritual ini adalah sang pengantin wanita akan secantik bidadari dari surga saat hari pernikahannya esok hari. Akad nikah. Ijab kabul adalah akad nikah atas pengesahan seorang pria dengan wanita menjadi pasangan suami istri. Panggih atau temu manten. Upacara panggih adalah upacara simbolis bertemunya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Upacara panggih dilakukan setelah ijab. Dalam upacara panggih ini, pengantin laki-laki didampingi oleh orang tua dan keluarga menuju rumah pengantin perempuan. Sungkeman. Kedua mempelai berlutut di hadapan orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa orang tua yang telah membesarkan mereka sampai bisa menikah, menjalani lembaran baru kehidupan. Nah guys, kita masuk dalam mata pencarian dari suku Jawa yuk. Mata pencarian suku Jawa sangatlah beragam, tergantung pada wilayah tempat tinggal, kondisi geografis, dan keahlian. Namun, ada beberapa jenis pekerjaan yang identik dengan budaya dan tradisi Jawa, dan umumnya banyak digeluti oleh orang suku Jawa. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama yaitu pertanian. Mayoritas masyarakat suku Jawa bekerja sebagai petani, memanfaatkan tanah yang subur di Pulau Jawa untuk menanam padi, jagung, dan berbagai tanaman lainnya. Yang kedua yaitu peternakan. Selain bertani, masyarakat Jawa juga memelihara hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, dan berbagai hewan lainnya. Yang ketiga yaitu kerajinan tangan. Suku Jawa terkenal dengan keahlian mereka dalam berbagai kerajinan tangan seperti batik, ukiran kayu, seni logam. Kerajinan ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tapi juga merupakan bagian penting dari budaya Jawa. Yang keempat yaitu perdagangan. Sejak zaman dahulu, Jawa telah menjadi pusat perdagangan penting di Nusantara. Masyarakat Jawa terlibat dalam perdagangan antar pulau dan bangsa lain, membawa hasil bumi, kerajinan tangan, dan produk lainnya. Selanjutnya, ada rumah adat dari suku Jawa. Jika kita berbicara tentang rumah adat dari suku Jawa yang paling terkenal dan identik dengan suku Jawa, maka jawabannya adalah joglo. Joglo memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya berbeda dengan rumah adat Jawa lainnya, yaitu yang pertama, bentuk atap. Atap joglo berbentuk huruf J yang khas dan terbuat dari kayu jati yang kokoh. Yang kedua, struktur. Joglo memiliki struktur yang kokoh dengan 4 tiang yang disebut dengan sokoguro. Ruangan. Joglo biasanya memiliki beberapa ruangan, yaitu dari mulai pendopo, pinggitan, dan umah jero. Filosofi. Joglo memiliki makna dan filosofi yang mendalam nih guys, yaitu melambangkan keselarasan antara manusia dan alam dan mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa yang luhur. Selanjutnya, makanan khas dari suku Jawa. Suku Jawa memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa nih guys, dengan berbagai macam makanan khas yang lezat dan menggugah. Nah, ada satu makanan yang paling spesifik yang menggambarkan suku Jawa nih guys, yaitu gudeg. Gudeg merupakan hidangan ikonik dari Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah selama berjam-jam hingga berwarna kecoklatan dan bertekstur lembut. Biasanya disajikan dengan nasi putih, ayam opor, sambal krecek, dan telur pindang. Gudeg membutuhkan waktu dan kesabaran dalam proses memasaknya guys, yang mencerminkan nilai-nilai kesabaran dan ketekunan dalam budaya Jawa. Selain itu, ada juga nih guys cemilan yang khas dari suku Jawa, yaitu seperti klepon, getuk, cenil, putu mayang, dan lainnya. Selanjutnya, pakaian adat dari suku Jawa. Jika berbicara tentang pakaian adat suku Jawa yang paling terkenal dan identik dengan budaya Jawa, maka jawabannya adalah kebaya untuk wanita dan surjan untuk pria. Surjan adalah baju atasan pria Jawa yang terbuat dari kain kagum tipis dan berlengan panjang. Ciri khasnya adalah motif batik yang indah dan penggunaan kancing khas, yaitu
Baskap di bagian depan, surjan melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan kewibawaan pria Jawa. Biasanya, surjan digunakan dalam acara resmi atau pernikahan adat Jawa dipadukan dengan blangkon dan bawahan berupa jarik atau celana panjang. Blangkon merupakan mahkota pria Jawa yang penuh dengan makna. Blangkon adalah penutup kepala pria Jawa yang terbuat dari kain batik atau polos. Bentuknya yang unik melambangkan kesederhanaan dan filosofi hidup Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Blangkon memiliki beberapa jenis dengan cara pemakaian dan makna yang berbeda-beda nih guys. Blangkon dikenakan di atas kepala dengan cara dililit, melambangkan ketaatan dan kepatuhan pria Jawa kepada norma dan adat istiadat. Selanjutnya, kebaya. Kebaya merupakan pakaian atasan wanita Jawa yang terbuat dari berbagai bahan seperti kain katun, sutra, atau borkat. Ciri khas dari potongan yang longgar dan penggunaan kain jarit sebagai bawahannya. Kebaya memiliki banyak variasi, model, dan motif nih guys. Kebaya mencerminkan keindahan dan keanggunan wanita Jawa. Kebaya sering digunakan dalam acara resmi, seperti pernikahan adat atau sebagai pakaian sehari-hari bagi wanita Jawa. Filosofi dan makna pakaian adat Jawa, yaitu surjan, blangkon, dan kebaya, bukan sekedar pakaian nih guys, tapi memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Ketiga busana ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, kewibawaan, dan kepatuhan terhadap norma dan adat istiadat Jawa nih guys. Selain itu, motif batik pada surjan dan kebaya juga mengandung makna dan simbol-simbol tertentu yang mencerminkan nilai-nilai budaya dari suku Jawa. Nah, bagaimana nih guys dengan materi yang telah kami paparkan? Apakah sudah jelas? Sekian dari kami. Thanks for watching. See you! Bye-bye!